Suara kami menggema tanpa takut. Dari Bantul kami akan bersinar. SMK Kesehatan penuh semangat. Speak up, stand out, jangan pernah menyerah. Bersama kita bisa meraih mimpi. Dengan ilmu dan hati yang Katanya Pak Ari mau ngasih pertanyaan. Dikasih tahu dulu. Apa emang? Pertanyaan ya suka-suka aja sih. Kayak random-random aja. Tapi jujur di kepala aku nggak ada nggak ada isinya. Ini kalau kayak gini mungkin nggak ada ya Pak, tapi nanti kalau udah selesai mungkin Baru nanti muncul. pasti kayak gitu. Nanti pasti, muncul. iya. Biasanya kalau ada kegiatan apa gitu, malah gak kepikiran apa-apa. Tapi kalau udah selesai, kenapa aku tadi nggak tanya gini? Kenapa aku tadi nggak tanya gini? Nanti tak kasih nomor WA aku wes. Cari lowongan kerja. Iya, banyak kok. Kalian tuh nggak salah masuk di SMK Kesehatan Bantul. Kenapa tuh? Kenapa Boleh tuh? nggak? Ini ada pertanyaannya. Ada Pak. Kenapa harus sekolah di Kesba? Nah itu coba nanti ditanyain. Sekarang aja. Oke, Kenapa harus sekolah di Kesba? gini ya. Ini dari pengalaman aku pribadi ya. Yang namanya sekolah kejurusan itu kan maksudnya udah pasti nih. Bisa aku lulus mau di jurusan ini misalnya kayak aku di farmasi. Oke, aku lulus pengen kerja di bagian farmasi. Oke, berarti aku kuliah di sekolah dan kuliah di farmasi. Nah, kenapa kok harus di SMK Kesehatan Bantul? Ya kayak contohnya tadi, aku lulus SMK bisa langsung kerja. Karena di sini tuh guru-gurunya tuh juga nggak cuman ngajar, tapi juga ngarahin. Kalau pas tahunku dulu, Bu Erna masih di sini nggak? Iya, Bu Erna tuh kayak nggak bosan-bosan ngasih tahu itu gini gitu loh. Jadi bener-bener kayak kita sebelum kayak sekarang mau PKL ya, itu tuh bener-bener dibekalin dulu. Besok kamu kalau PKL kayak gini ya, besok kamu mau PKL gini ya. Jadi jangan sampai kitanya yang rugi gitu loh. Gitu. Terus kan jurusan di sini kan juga kesehatan ya. Gimana kalau prospek yang namanya kerja di dunia kesehatan tuh lowongannya tuh banyak banget. Jadi banyak. Banyak banget. Yang apotek, contohnya apotek aja ya. Iya. Itu tuh dari kemarin tuh ada lowongan cari ini, ada yang full time, ada yang part time gitu. Jadi kalau misalnya nggak kan kalau aku kan belum jadi kayak P3K atau PNS gitu ya, itu masih bisa nyambi. Jadi kalau kerja 2 tempat tuh bisa banget gitu loh. Kalau kita mau itu bisa banget karena emang lowongannya tuh banyak banget gitu. Jadi nggak rugi kalau kamu misal nih TLM ya? Iya. Nah TLM besok bisa di puskesmas, di klinik bisa, rumah sakit juga bisa gitu ya. Jadi tuh banyak gitu loh tujuannya gitu. Jadi nggak rugi kalau misalnya masuk di kesehatan. Apa? Ya coba. Motivasi Mbak Reza kok mau sih jadi ketua OSIS itu gimana? Kan susah ya jadi ketua OSIS. Gimana ya? Oh aku jadi ketua nih gitu. Sama perasaan Mbak Reza tuh kan katanya dijadiin kandidat. Itu gimana perasaannya? Dulu tuh nggak ada kayak kepikiran pengen jadi ketua OSIS tuh sebenarnya nggak ada ya. Tapi tiba-tiba pengen nyoba jadi OSIS gitu. Terus daftar nih. Nah waktu tes wawancara langsung diginiin, udah kamu jadi, kan ditanya-tanyain tuh ya, udah kamu langsung jadi kandidat ketua OSIS aja gitu. Nah itu pertamanya juga kaget sih, aduh bisa nggak ya? Tapi bisa lah ya, bisa gitu. Nanti Bisa-bisain. nanti ya juga sih bisa-bisain. Tapi kan temennya banyak ya. Nanti kalau nggak bisa ya tanyalah gitu loh. Kan akrab juga ya dulu sama guru-gurunya ya, maksudnya dimintain masukan juga nggak yang cuek gitu, nggak. Jadi oke Pak, jadi kandidat ketua OSIS gitu. Dulu tuh ada 4 ya Pak ya? Saya lupa. 6 apa 4 ya? Bisa Pas pemilihan lupa. 4 kayaknya. 4. Kamu. Saya, Herlina, Anggita, satu lagi siapa ya? Kayaknya ada 4 kalau nggak salah. Itu. Saya nggak tahu. Kalau kemarin pemilihan ketua OSISnya berapa? 3 kandidat. 3 kandidat. Kalau tempatku dulu kayaknya 4. Kalau sekarang itu ketua sama wakil. Jadi Kalau kandidatnya ketua sama wakil, ketua, wakil. Iya. Kalau dulu enggak. Jadi kandidatnya tuh 4 ke
ketua OSIS, tapi nanti dipilih yang paling banyak itu jadi ketua OSIS, nanti yang paling banyak nomor 2 jadi wakilnya. Gitu. Kalau pas tahunku dulu. Karena memang sangat sulit ya Pak untuk mencari kandidat itu ya. Jadi ya motivasinya sih cuman bisa yuk bisa yuk bisa gitu. Berarti cuma karena penting yakin iseng aja bisa karena gitu. iseng terus meyakinin diri kalau bisa gitu. Iya, iseng aja masuk OSIS gitu. Tapi pas wawancara kok tiba-tiba jadi kandidat itu ya kaget juga pas. Dulu itu diseleksinya sama angkatan yang sebelumnya atau sama guru-guru? Dua-duanya. Dua-duanya. Dulu tuh wawancara, nggak cuman siswanya, tapi guru juga ikut wawancara. Berarti masih sama sih, sekarang juga gitu. Ya itu yang oke dari pemilihan OSIS di sini. Kan kalau mungkin kalau sekolah lain tuh wawancaranya cuma dari sama-sama dari siswa ya. Iya. Kalau di sini tuh guru. Jadi guru kan juga bisa nilai ya potensinya dari siswa ya. Jadi bagusnya di sini penyaringannya pasti lebih jelas gitu ya. Terlihat. Peraturannya yang pertama Mbak Reza jawabannya cuma ada di antara pertanyaan itu aja. Jadi harus pilih A atau B, nggak boleh yang lainnya. Yang kedua Mbak Reza harus ngasih alasan kenapa pilih itu dan kenapa nggak pilih itu. Susah ya Pak ya. yang namanya cari alasan tuh susah Pak. Tapi ngeles itu bukannya malah keterampilan kalian ngeles. Oh, Ditanya iya juga ngeles, sih. ditanya ngeles. Kalau direncanakan tuh nggak bisa Pak. Jadi emang harus tanpa rencana gitu. Oke, ya, mulai. Random aja ya. Iya, saya boleh. nggak tahu. Mbak Reza lebih pilih nonton film atau nonton kartun? Nonton film. Kenapa nonton film? Kalau kartun tuh aku kurang menjiwai ini ya apa? Kayak kartun kan kayak identinya sama ya bukan gimana ya kayak anak-anak gitu loh. Tapi kan kalau misalnya film tuh kayak beneran kelihatan nih orangnya gitu loh, ekspresinya juga lebih kelihatan gitu loh, jadi lebih ngena aja daripada kartun gitu loh. Jadi lebih masuk ke hati. Lebih masuk ke film. Itu prefer ke film horor atau komedi? Kalau aku lebih ke komedi. Kenapa komedi? Soalnya nggak suka yang serem-serem. Kagetan soalnya kalau Kagetan. lagi jump scare gitu pasti nggak bisa aku. Penakut juga sih. Penakut juga? Iya. Jadi lebih suka komedi. Nah Mbak Reza ini pilih, kan dulu pas jadi ketua OSIS kan pasti juga agak sibuk. Nah Mbak Reza pilih pulang duluan atau sampai malam? Seringnya sampai malam. Sampai malam? Iya. Soalnya kalau ini bukan pilihan lagi ya, ini udah emang udah kewajiban fakta. ya. Udah Ini fakta udah ini. kewajiban nih, nggak bisa. Apalagi jadi ketua OSIS, wah jadi ketua OSIS kok malah kayak gitu. Jadi kayak nggak, ini udah kewajiban lagi, bukan harus milih yang pulang malam atau Pulang duluan? Pulang duluan itu udah nggak bisa. Itu kalau pulang paling akhir itu udah paling ini, udah pasti. Kalau marah-marah, ya Marah-marah. pasti itu harus marah-marah. Nek nggak marah-marah. Ini ya cerita sambil cerita ya. Iya. Rizky itu pernah marah sama aku gara-gara aku tegur. Jadi lagi ada dulu itu ada ini ya MPLS apa ya, pengenalan Masa pengenalan lingkungan. sekolah. Nah itu tuh kan yang namanya lagi kayak gitu kan riwa-riwanya gitu ya. lagi riwa Lah banget. Rizky tuh malah tidur. Rizky tuh tidur mungkin karena lembur-lembur atau gimana gitu ya. Capek ngantuk kan tidur. Nah itu dulu base campnya masih di perpustakaan dulu. Masih di perpus? Dulu di perpustakaan. Aku marah-marah, malah turun gitu ya. Pokoknya aku marah-marah kayak gitu. Nah dia tuh agak ngambek gitu loh, jadi agak nggak terima gitu loh. Lah aku kira kesel tapi kok ini gitu. Sekarang kita punya ruang OSIS. Iya, terima kasih. Iya. Ya itu walaupun ruang organisasi bersama tapi ya mending lah daripada nggak ada basecamp. Iya, berarti nanti kalau misalnya ada rapat gitu gantian ya? Bisa gantian. Tapi karena ruang organisasi masih baru, terus juga kayak masih ada banyak barang-barang itu nanti bisa pindah. Rapatnya nggak di situ dulu. Oh iya, tapi keren loh Pak. Dari 2020 sekarang 2025 udah ada ruang OSIS, labnya di kafe juga fasilitasnya oke. Lab ini aku pengen lihat di lab farmasi ya sekarang kayak gimana gitu. Terus sekarang TLM kalau dulu tuh kan TLM kan labnya nggak di lingkungan sekolah ya, jadi harus wirawiri kesana kesini kesana kesini. Nah kalau sekarang kan udah ada, itu juga keren. Gitu. Oke banget dalam waktu 5 tahun loh Pak ini Pak. Udah kesini lagi udah kok beda banget ya gitu.
Tapi seru toh sekolah di sini. Seru. Kadang ada kepikiran iri nggak sama teman-teman yang sekolah di kayak misalnya di SMA atau SMK lain ada? Iya, perasaan aku iri pernah kayak iri gitu? perasaan diri. Dulu kan aku pengen maksudnya kayak nggak kepikiran kesini. Pengennya ke SMA kan, tapi tiba-tiba kayak ini SMA Kesehatan Bantul apa sih ada tulisan TLM. Apa sih TLM kayaknya seru. Masuk TLM tiba-tiba seru beneran. Ya ada sisi kayak masih pengen sekolah di SMA, cuman kalau di SMA itu lebih ke kalau aku udah lulus SMA, aku mau jadi jurusan apa, kuliahnya mau apa, bingung. Kalau di TLM kan nanti aku langsung kayak aku udah masuk TLM, udah dapat beberapa ilmunya, mending diterusin. Jadi kayak ya udah dapat jalur. Nah itu bener sih. Tapi kamu milih jurusan ini dari kamu sendiri kan, nggak dari tuntutan orang tua? Dari aku sendiri tuh kayak mikir, aku kalau jadi keperawatan itu kayaknya nggak bisa deh. Aku terlalu bodo amat. Orangnya bodo amat, nggak bisa yang terlalu gemati sama orang. Kalau farmasi, aku nggak mau pusing obat. Aku nggak mau pusing mikirin obat. Jadi masuk TLM. Ternyata TLM juga pusing tapi seru. Iya. TLM itu juga nanti kalau di lab itu kan juga bersinggungan langsung sama pasien ya. Jadi nggak cuman perawat aja sebenarnya, TLM juga ya. Sebenarnya semua jurusan sih. Kalau misalnya pasien mau anak-anak, apa ya kamu mau bodo amat gitu? Nggak bisa. Nggak bisa kan, harus Nggak bisa. ini nggak apa-apa, ini nggak sakit, pasti kan kayak gitu kan. Jadi emang nanti itu natural kok, bisa sendiri lama-lama. Nggak harus yang aku dulu, pokoknya aku pas kerja harus gini-gini, tapi pasti ada naturalnya kayak gitu. Tamu spesial. Tatara tara tara tatat. Oke Mbak Abel. Terima kasih telah memberikan kejutan. Jatuh ke depan. Halo semuanya. Hai. Ini perkenalan nggak? Iya boleh. Oke. Kan Mbak Abel, kan aku udah perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Abelia Angel Jafrina dari kelas 12 TLM. Ketua OSIS periode 2023-2024. Kemarin. Iya. Baru pernah. Nah, ini pengganti saya. Iya. Jauh banget ya berarti ya Pak ya? Ini sesepuh kita. Kalau aku kan 2017-2018 ya, berarti masih Jadi masih muda. Nah terus yang di yang itu. besok mudah-mudahan mereka. Iya besok tak undang wes. Besok pakai Alekta wes. Jangan lupa undang kami. Alekta. Oh iya, pokoknya Alekta selalu di hati. Oke, Alhamdulillah sampai ya. hati. Oke siap ya. oke. Berarti kita mau di sini menguji ilmu pengetahuan umum dari Ketua OSIS angkatan 2000 berapa ya? 2017-2018. 2017-18. 2023-2024. 2024-2025. Oke, nanti siapa yang tahu jawabannya angkat tangan ya. Juri. Allahu Siapa yang Akbar. angkat tangan duluan? Ini pengetahuan ini kayaknya saya tahu siapa yang bakal bisa menjawab. Ini nggak ditampilkan. Ya, enggak. Ini nggak ditampilkan. Wah, kok Yang pertama, siapa penyanyi yang terkenal dengan lagu Shape of You? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Nah, pertanyaan kedua. Krik. apa ini? Kok Nah, nama superhero dengan julukan The Dark Knight. Ayo. Jadi start. Batman. Batman. Oh iya. The Dark Knight. Oke. Soalnya saya nggak ngikutin DC Comics, Oh. Pak. Marvel. Disney tuh. Marvel. Itu DC. Hah? Emang Disney? Disney tuh. Bukan Marvel Studio. Bukan. Marvel itu pertanyaan selanjutnya. Oh, oke. Dari spin. Film Avengers, Heeh. karakter yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Hah? Kayaknya ya ketahu Mbak Reza deh. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Siapa ya? Robert Downey Jr. masa nggak tahu? Nggak tahu. Oh, enggak. Nggak tahu. Bentar. Aku belum nonton. Ayo. Iya, tapi kan enggak yang hero-hero. Ayo. Nggak yang kartun. Mbak Reza nggak yang kartun. Enggak Gila. kartun. Robert Downey Jr. Oh, bentar ya, Pak. Robert Downey. Hero-nya tuh kalau Marvel tuh Pemimpinnya biasanya itu pemimpinnya. Captain America. bukan. Bentar. Yang aduh. Ya tinggal asal jawab aja.
nggak tahu. Spiderman. Bukan. 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 Tar. Thor. Bukan. Aduh. Dia tuh bukan Iron ya. Iron Man. Yang paling kaya, yang punya perusahaan. Yang paling Apa ya? Kalau kaya. saya nggak tahu. Terbang. Hah? Bukan kok, Bet. Superman. Bukan. Marvel. Terbang punya jubah. Ini kan tanduk gini Bukan. Punya jubah. Warna Iron merah. Man itu kan, Pak? Iya, Iya, Iron Man kan. Man. Tadi iya ya. Iron Man. Iron Man. Oh. Gimana? Iya. Robert Downey Jr. Iron Man lah. Namanya siapa? Siapa? Dr. Strange. Dokter. Bukan Iron Man. Bukan tahu. Lagi-lagi ya, berarti Denista 1. Reza Reza. Satu nanya, seri-seri. No, satu Ini semua. satu. Oh iya. Of you. Oke. Seri. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Apa nama grup yang terkenal dengan lagu Dynamite? Iya. BTS. Baru siapa sih suka K-pop? Iya lagi. Apa lagi? Apa lagi? Apa ya? NCT. Apa kamu? Aku Eleven. Aduh, kamu sih Oh iya, aku. Oh. Cukup. Babel. Kamu nggak? Apa Kamu namanya? nggak, Aku Babel. cuman belum menemukan aja. Kamu belum menemukan aja. Iya. Kemarin apa? Iya. Oh ya udah sama dulu. Ada Born 25. Sebenarnya multi fandom ya. Mbak Reza apa? Aku NCT sama Seventeen. Ih, kamu pasti suka siapa? Mbak Reza suka siapa? Mbak Reza suka siapa? Di mana? Yang apa nih? Biasanya NCT sama Seventeen, dua-duanya deh. Aduh susah ya. Paling sana sini soalnya. Pak lanjut Pak. Itu nanti aja, itu nanti aja. NCT. Iya. Aku Dream ya. Aku Hitchen. Iya sama. Baru sama Oh lagi. iya sama. Apa ya? Kita aku balik aja. Berpelut Babel. Saya ditularin aja nanti. Lama-lama Kita ketularan itu. nular, kan? Lagi Pak. Pokoknya pesan kesan kalian ya selama jadi ketua OSIS, apa namanya, pengalamannya seperti apa, pesannya bagaimana, dan terutama untuk Denista yang Kayaknya lebih pesan dan untuk kesan. setahun menjabat ini, ya. Dari siapa dulu? Dari aku dulu deh ya. Ya. Oke, dari kesannya Yang dulu. keras. Dari kesannya dulu ya. Kalau kesannya tuh kayak yang sekarang tuh jauh lebih berkembang ya dari dulu. Jadi lebih maju. Alhamdulillah. Kegiatannya juga Alhamdulillah, ya Mbak Abel. lebih kayak apa ya? Oke lah gitu loh daripada yang kemarin-kemarin. Kalau dulu-dulu itu kan kayak monoton ya, cuman gitu-gitu aja. Kalau sekarang tuh kayak lebih ekspresif gitu ya. Contohnya dari bintang tamunya, dulu kita cuman tahunku cuman angklungnya Mas Rizky, sekarang udah bisa yang lebih top lagi ya sepesannya. Terus teman-temannya juga asik semua ya, nggak, maksudnya kan baru pertama kali ketemu nih, tapi udah asik gitu. Nanti kalau di belakang layar bolehlah kalau misalnya mau cerita-cerita ya. Oke, terus kalau sarannya buat yang OSIS sekarang ya, itu dipertahanin, tapi kalau bisa ya lebih bagusin ya. Jadi maksudnya biar besok kalau lulus tuh ada perasaan, oh aku dulu pas jadi ketua OSIS kayak gini gitu. Kalau pas tahun dulu tuh kayak kurang, kalau menurut aku ya, aku sendiri tuh ngerasa kurang berkesan ya, soalnya apa ya, kayak nggak ada waktu untuk aku pengen dibikin kayak gini, aku pengen dibikin kayak gini gitu loh. Soalnya baru aja masuk langsung jadi ketua OSIS, jadi nggak ada pikiran kenal SMK Kesehatan Bantul tuh kayak apa gitu loh. Kalau sekarang kan dari kelas 1 tuh kan udah bisa ngeliat ya, oh SMK Kesehatan Bantul tuh ternyata kayak gini ya. Nah gitu. Jadi semoga apa yang belum kesampaian dari kakak-kakak dulu bisa apa ya, bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan di tahun yang sekarang dan selanjutnya gitu. Kalau untuk ini pesan buat ketua OSIS, kamu tahun berapa? 23, 24. Nah 23, 24 kan bentar lagi udah lulus nih. Nah berarti harus semangat ya, bentar lagi udah bukan jadi siswa SMK lagi, tapi udah mau jadi mahasiswa gitu.
sekolahnya yang rajin gitu ya, ibadahnya pokoknya jangan sampai lupa. Oke. Lanjut ke kamu, kesan-kesannya. Kalau aku kesannya ternyata 1 tahun tuh cepet ya, kayak Iya. nggak kerasa aja gitu. Cuman ditinggal PKL 6 bulan tuh langsung nanti tiba-tiba masuk udah Udah mau milat, ya kan? Iya. Milat, terus habis itu udah open rek lagi buat OSIS yang baru, terus kayak rasanya tuh ya ngerasa ada momen-momen yang ketinggal aja gitu loh selama aku jadi OSIS. Kayak misalnya pengen ngerasain di MPLS, lihat-lihat adik-adik yang baru kan, tapi kan aku ini masih nyari PKL juga, jadi yang gantiin yang adik kelas. Kalau aku sih kesannya seneng, serius seneng, tapi ya mungkin di awal-awal agak kaget karena kan aku belum tahu potensi diriku tuh kayak apa sih gitu. Terus ya sampai ya sebenarnya Pak Ari tuh suka marah-marah juga sih, sampai PKL tuh ditelepon-telepon lah, mau ke sekolah apa telepon aja, kenapa Pak gitu, mau tak marahin gitu. Bayangin baru istirahat PKL Mbak itu Mbak. Oh berarti lebih enak pas tahunku sih. Iya, Lebih gitu. santai kalau Pak Ari. Nah gitu kan, terus kayak ya udahlah, kayak aku mau bagi waktu juga kayak ya ngepres banget Iya. gitu. Terus so far sih yang kalau nggak masuk OSIS aku nggak bakal dapat pengalaman yang ekstra. Iya betul. Mungkin aku kalau nggak masuk OSIS juga apa ya, kenangannya di sekolah cuman monoton aja sama Iya. teman kelas, sekolah, belajar, kantin, pulang gitu. Padahal ternyata di sekolah itu lebih asik daripada pulang duluan. Wih, mana bener lagi. Iya. Ya, dan aku tuh Mana ngerasa bener itu tuh sekarang udah kelas 12 kan, apalagi bentar lagi mau lulus. Terus nanti kalau misalnya oke lah kalau alhamdulillahnya langsung keterima di mana gitu, tapi kan kalau harus libur dulu kan nanti gabut banget mau ngapain. Padahal di sekolah tuh kebiasaan udah sibuk terus ini itu sampai maghrib, sampai nggak tahu waktu lah, pokoknya udah kayak rumah kedua lah sekolah gitu. Iya. Terus OSIS itu menurutku juga tempat buat nyari kepribadian sih kalau kata aku, dalam menyikapi hal-hal yang ya ada aja lah gitu, nggak terduga lah pokoknya gitu. Terus bisa tahu juga ternyata diri itu bisa nyelesain masalah. Ya gitulah. Berarti Kalau- sekarang lebih jauh berkembang ya dari yang Iya. dulu Ya, ya. alhamdulillah sih. Terus kalau pesanku sih semoga OSIS yang tahun sekarang lebih maju lagi, event-eventnya lebih menarik lagi. Pokoknya yang kemarin kalau misal dapat kritik dan saran ya udah cukup diterima aja. Oh ternyata kurang ini. Gak usah dimasukin hati nggak sih? Ya cukup untuk evaluasi aja gitu. Terus nanti semoga besok miladnya lebih wow lagi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, miladnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat sponsornya lebih lancar lah. Amin. Udah. Ya, terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Speak up. Step